Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat sore, salam. Hari ini, Rabu 29 Juli 2020, di minggu ke-8 sesudah Pentakosta, kita akan melaksanakan ibadah keluarga di rumah kita masing-masing dari sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 5 GPIB Jemaat Pamase. Jemaat, mari kita tenangkan hati kita untuk beribadah. Jemaat disilakan berdiri untuk menghadap Allah dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 10, bait pertama dan baitnya yang kedua. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena atas pemeliharaan Tuhan kami diberi kesempatan untuk beribadah dalam persekutuan ibadah keluarga di rumah masing-masing. Tuhan, kuduskanlah ibadah kami ini dari awal hingga selesainya, sehingga semuanya hanya jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk, kita akan masuk dalam Mazmur Pujian. Mazmur Pujian kita dari Mazmur 27 ayat 4 dan ayatnya yang ke-6. Jemaat di rumah masing-masing bisa membagi siapa yang membaca kalimat yang keluar dan yang membaca kalimat yang ke dalam. Saya akan membaca secara utuh bagi kita sekalian. Mazmur 27 ayat 4 sampai 6. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Jemaat, kita sambut mazmur pujian kita dengan Kidung Jemaat 58, bait pertama dan baitnya yang kedua.
Jemaat, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan dalam ibadah kita saat ini dari Perjanjian Lama, kitab Yosua pasal 14 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Yosua pasal 14 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong dan membimbing kami, agar kami mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan, dan kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Yosua 14 ayat 6 sampai dengan 15 yang menyatakan, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefuneh, orang Kenas itu, kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku ini hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefuneh, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefuneh, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang Tuhan kasihi, pembacaan kita diberi judul Upah dari Kesetiaan.
Bila kita perhatikan perjalanan suatu kereta api, akan terlihat jelas bahwa kereta api itu berjalan tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, melainkan kereta api itu berjalan lurus sesuai dengan rel yang telah ditentukan baginya. Demikian juga seharusnya dengan kita. Kita harus tetap pada jalan yang ditetapkan bagi kita, yaitu pada jalan Allah, pada firman Tuhan. Kita harus tetap berpegang teguh, setia pada Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Kaleb dalam bacaan kita. Jemaat yang Tuhan kasihi, Yosua yang memimpin pertempuran orang Israel untuk menduduki tanah Kanaan juga dipercayakan oleh Musa sebelum Musa wafat untuk membagi-bagikan tanah Kanaan menjadi milik pusaka masing-masing suku bangsa Israel. Namun Kaleb bin Yefune dari suku Yehuda belum mendapat bagian yang telah dijanjikan kepadanya sebagai orang yang berjasa. Karena bagi orang-orang tertentu yang berjasa juga diberikan bagian tersendiri sebagai bukti penghargaan bangsa Israel kepada pejuang dan pahlawan mereka. Ayat 6-8 pembacaan kita merupakan perjuangan Kaleb untuk mendapat haknya. Sebagai pemimpin suku Yehuda, Kaleb bersama dengan suku Yehuda menghadap Yosua sebagai pemimpin umat Israel. Kaleb meminta bagian tanah yang telah dijanjikan dengan mengisahkan kembali pada Yosua tentang janji itu yang diucapkan Tuhan melalui Musa di Kades Barnea. Pada waktu itu Kaleb berumur 40 tahun ketika menjalankan tugas sebagai pengintai tanah Kanaan. Dan dari 12 pengintai itu, hanya Kaleb dan Yosua yang membawa kabar baik dengan sejujur-jujurnya. Memang kekuatan fisik orang-orang Kanaan jauh lebih kuat, namun Kaleb tidak meragukan kuasa Allah yang telah berjanji akan memberikan tanah itu bagi umat Israel. Kaleb melihat bahwa negeri yang Tuhan janjikan itu adalah negeri yang mempunyai kelimpahan sumber alam, dan negeri itu baik untuk dihuni oleh bangsa Israel yang telah 40 tahun mengembara di padang gurun. Kaleb mengatakan bahwa ia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Perkataan Kaleb ini menunjukkan sikap setianya kepada Tuhan. Sama sekali tidak ada keraguan dalam imannya. Ia tetap pada rel jalan yang telah Tuhan tetapkan. Jemaat yang Tuhan kasihi, ayat 9-12 pembacaan kita. Kaleb mengingatkan Yosua tentang sumpah Musa kepada Kaleb karena usaha dan kesetiaan Kaleb kepada Tuhan, sehingga Kaleb dan anak cucunya memperoleh bagian yang luas, seluas kakinya menapaki negeri itu. Kaleb merasa sanggup berperang untuk mendapatkan Hebron karena ia sungguh yakin dengan janji Tuhan, meskipun pada waktu itu usianya telah 85 tahun. Meskipun lama, akhirnya Kaleb menerima upah dari kesetiaannya kepada Tuhan. Ayat 13-15 pembacaan kita. Kaleb tidak hanya dikabulkan permintaannya oleh Yosua untuk mendapat tanah Hebron, tetapi Kaleb juga menerima berkat dari pimpinan umat Israel, yaitu Yosua, dan akhirnya Kaleb dapat menaklukkan Hebron karena kesetiaannya kepada Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi, kesetiaan adalah keteguhan hati. Kesetiaan kepada Tuhan
atau kesetiaan dalam mengikut Tuhan adalah hidup yang berjalan pada rel yang telah Tuhan tetapkan, yaitu firman Tuhan dan janji-janjinya. Namun kesetiaan mengikut Tuhan secara konsekuen sampai di akhir hayat ternyata tidak mudah bagi banyak orang. Ada banyak tantangan yang melemahkan semangat untuk setia mengikut Tuhan, seperti berbagai macam kesulitan hidup yang kita hadapi, sehingga kesetiaan dapat berubah menjadi kuat atau lemah tergantung situasi dan kondisi yang sedang dialami. Belajar dari sikap setia Kaleb kepada Tuhan, kita melihat bahwa Kaleb percaya atas otoritas Allah dalam hidupnya dan dalam hidup bangsanya, bahwa tidak ada suatu persoalan besar yang dapat menghambat karya Tuhan. Manakala Tuhan berjanji pada umatnya, maka Allah berpegang pada janjinya itu dengan setia. Meskipun Kaleb harus menunggu begitu lama, selama 45 tahun, dengan tetap hidup dalam kesetiaannya kepada Allah. Tentu, ini bukan penantian yang singkat. Ini merupakan peristiwa iman yang teguh, kokoh kepada Allah yang tidak dapat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Sehingga dengan sikap iman yang seperti ini, tanpa ragu ini, setiap orang percaya dapat memandang dirinya sebagai umat yang senantiasa dipelihara oleh Tuhan, meskipun harus melewati tantangan dan rintangan sepanjang perjalanan hidupnya. Jemaat yang Tuhan kasihi, kesetiaan Kaleb kepada Tuhan merupakan pernyataan iman yang nampak dari perbuatannya. Hal ini nampak dalam hidupnya yang setia mengikut Tuhan dan tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan itu terlihat dari semangat hidupnya yang tetap merasa kuat dalam pemeliharaan Tuhan. Kesetiaan kita kepada Tuhan berbicara tentang ketergantungan kita terhadap kasih karunia Tuhan, juga berbicara tentang otoritas Allah atas seluruh aspek hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada umatnya. Allah tidak pernah ingkar janji. Yesus Kristus adalah janji Allah bagi keselamatan kita yang telah diwujudkan, sehingga kesetiaan kita dalam mengikut Tuhan bukanlah suatu kesia-siaan, sebab upah dari kesetiaan sudah pasti kita terima. Jemaat yang Tuhan kasihi, kesetiaan Kaleb kepada Tuhan membuat Kaleb bersama anak cucu dan kaumnya menerima apa yang diharapkan meskipun lama dalam penantiannya. Akhirnya berbuahkan kebaikan dan kenyamanan. Sebagai orang percaya yang telah menerima anugerah keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, seharusnya hidup kita tetap dalam rel keselamatan itu dengan setia. Allah sangat mengasihi orang-orang yang hidup dalam kesetiaan pada firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 367 bait pertama dan baitnya yang kedua.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan kami beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, serta mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk hidup patuh dan taat pada kebenaran firman-Mu. Kesetiaan kami dalam mengikut Tuhan kiranya menjadi motivasi kami dalam hidup yang telah Tuhan selamatkan ini. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa bagi ibadah yang berlangsung di sektor pelayanan 1 sampai dengan 5 GPIB Jemaat Pamase di rumah masing-masing. Kiranya ibadah kami membawa berkat sukacita bagi kami, meskipun kami tidak ada dalam perjumpaan satu dengan lainnya. Kiranya ibadah kami layak di hadapan hadirat Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa bagi pelayan-pelayan Tuhan, presbiter, pengurus dan pelayan ke-6 Pelkat, komisi, BPPJ, serta panitia pembangunan. Tuhan berkati kami dan mampukan kami untuk menjalankan tugas tanggung jawab kami dengan setia demi hormat kemuliaan akan nama Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa bagi orang-orang yang menderita karena bencana alam, karena sakit penyakit yang telah lama diderita, karena usia lanjut, karena dampak pandemi COVID-19. Tuhan, tolong mereka semua. Kasih dan lawatan Tuhan kiranya mereka rasakan dan nikmati melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka, sehingga mereka tetap semangat dalam hidup mereka. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa bagi pemerintah Republik Indonesia, baik dari pusat, Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Tuhan berkati dan mampukan pemimpin-pemimpin kami untuk menjalankan tugas tanggung jawab dengan adil dan benar. Kuatkan dan sehatkan mereka, beserta dengan seluruh kaum keluarga mereka. Gumul dan masalah pandemi COVID-19 yang dihadapi oleh bangsa negara kami dengan sekalian rakyat Indonesia, Tuhan tolong kami dan bangsa kami untuk tetap kuat dalam menghadapinya. Biarlah kami juga disiplin menjalankan dan melaksanakan protokol kesehatan. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa bagi usaha kami, aktivitas kami, pekerjaan kami, pendidikan anak-anak kami. Tuhan berkati. Ya Tuhan, ampunkanlah salah dan dosa kami, sempurnakan syafaat kami ini yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur kepada-Nya. Firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9-10 menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan buah dengan air buah anggurnya. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Kita iringi persembahan syukur kita dengan kidung jemaat 393, bait pertama dan baitnya yang ketiga.
Jemaat, mari kita bersama berdiri, kita berdoa menyerahkan persembahan syukur kita. Ya Allah, terimalah persembahan syukur kami ini dari umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat, mari kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dan setia melakukan firman Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 407 bait pertama dan baitnya yang kedua. Jemaat, mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.